Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu permainan tic-tac-toe yang seperti ini? Tentu tahu ya, permainan tic-tac-toe atau biasa juga disebut permainan tiga jadi. Nah, tapi apakah teman-teman tahu bahwa permainan tic-tac-toe memiliki sisi matematikanya? Yuk simak video berikut ini. Oke, jadi di sini aku ingin menunjukkan kepada teman-teman untuk melihat peluang menang dalam permainan tic-tac-toe sebagai pemain pertama. Jadi aku mau mengajak teman-teman untuk melihat sisi matematika dari permainan tic-tac-toe. Oke, jadi untuk pilihan pertama sebagai pemain pertama, itu terdapat dua strategi dasar untuk menang. Yang pertama memilih kotak pojok, dan kemudian yang kedua memilih kotak tengah sebagai pilihan pertama. Kondisi yang pertama, jika pemain pertama memilih kotak pojok, kemudian pemain kedua memilih sisi samping. Seperti yang ada di slide, ini pilihan pertama memilih kotak pojok. Kemudian yang kedua misal sisi samping sebelah sini. Langkah kedua yang harus dilakukan oleh pemain pertama yaitu mengisikan silang di sejajar kotak pojok yang telah dipilih tadi. Kemudian kita asumsikan pemain kedua akan memilih kotak di tengah ini agar pemain pertama tidak jadi tiga jadi. Nah, setelah ini, kemudian pemain pertama mengisikan silang di X sebelah pojok sini. Nah, pada kondisi ini, pemain pertama memiliki dua pilihan untuk menang, yaitu secara bersilang maupun secara vertikal. Jadi, pemain kedua baik memilih tengah maupun memilih sisi samping, maka pemain pertama akan tetap menang. Maka dari yang tadi ya sudah aku jelaskan, maka peluang pemain pertama memilih kotak pojok dan pemain kedua memilih sisi samping yaitu 4/8. 4 ini diperoleh dari ini tulisan win ini berdasarkan tadi yang sudah aku jelaskan dan juga proses bila dirotasikan maka menangnya itu ada 4 dari 8 yaitu kotak yang belum terisi tadi. Kemudian kondisi yang berikutnya yaitu jika pemain pertama memilih kotak pojok, kemudian pemain kedua memilih sisi pojok. Oke, di sini udah terisikan pemain pertama memilih kotak pojok, kemudian pemain kedua memilih sisi pojok. Misal sisi pojok yang dipilih di sebelah sini. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan oleh pemain pertama yaitu mengisikan silang di di kotak sisi pojok yang bersilangan dengan yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian setelah terjadi situasi seperti ini, maka pemain kedua akan mengisikan lingkaran di kotak yang tengah agar pemain pertama tidak segera menang, agar tidak terjadi silang tiga kali dengan berurutan. Kemudian setelah ini pemain pertama mengisikan kotak pojok sebelah yang sebelah sini. Nah, maka dari kondisi ini pemain pertama dapat menang dengan dua cara, yaitu secara horizontal dan juga vertikal. Sehingga apapun yang dipilih oleh pemain kedua, baik sisi samping sebelah sini maupun sisi samping yang sebelah bawah, maka pemain pertama akan tetap menang. Maka seperti yang tadi sudah
aku praktekkan, maka peluang menangnya itu menjadi 3/8. Jadi 3 ini diasumsikan dari pemain kedua memilih sisi pojok, yaitu sisi sini, pojok atas, pojok kiri, dan pojok kanan bawah dari 8 kotak yang belum terisi tadi. Kemudian kondisi yang berikutnya yaitu jika pemain pertama memilih kotak pojok, kemudian pemain kedua memilih sisi tengah. Oke, di slide sudah aku tampilkan dengan pemain pertama memilih kotak pojok, kemudian pemain kedua memilih sisi tengah. Kemudian langkah yang dilakukan pemain pertama bisa mengisikan kotak pojok sebelah kanan bawah. Kemudian agar pemain pertama tidak menang, maka pemain kedua akan memilih kotak samping sebelah kanan. Kemudian karena telah terjadi 2 runtutan, maka pemain pertama pasti juga akan menghalangi pemain kedua agar tidak menang. Kemudian kita asumsikan pemain kedua akan mencoba untuk menghasilkan 3 runtutan lingkaran lagi dengan memilih kotak samping di bawah. Kemudian pemain pertama tentunya akan menghalangi kembali pemain kedua dengan mengisikan silang di samping bagian atas. Maka dalam peristiwa ini, pemain kedua pasti akan menghalangi kembali pemain pertama dengan mengisikan lingkaran di pojok kiri atas. Kemudian pilihan yang terakhir, maka pemain pertama dapat mengisikan silang di pojok bawah sini. Maka hasil yang terjadi adalah seri atau tie. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat kita akumulasikan peluang menang pemain pertama jika memilih kotak pojok pada pilihan pertama yaitu 7/8. Kemudian strategi yang kedua yaitu jika pemain pertama memilih kotak tengah. Di sini aku mau menjelaskan dengan kondisi yang pemain kedua memilih sisi samping sebagai pilihan pertamanya. Oke, jadi di sini sudah ada tampilan tic-tac-toe dan pilihan pertama, pemain pertama memilih kotak tengah. Kemudian pemain kedua memilih sisi samping. Oke, aku ilustrasikan sisi samping yang dipilih di sebelah kanan. Kemudian hal yang harus dilakukan oleh pemain pertama yaitu mengisikan silang di sebelah pojok sebelah sini. Kemudian kita asumsikan pemain kedua akan menghalangi pemain pertama agar tidak terjadi silang 3 secara berurutan, maka pemain kedua akan mengisikan lingkaran di sebelah sini. Nah, di kondisi ini, maka pemain pertama akan menghalangi pula pemain kedua agar tidak terjadi 3 runtutan lingkaran. Maka pemain pertama akan mengisikan silang di sebelah pojok kanan atas. Nah, dari kondisi ini, maka pemain pertama dapat menang dengan 2 kondisi, yaitu dengan miring atau bersilangan seperti ini, kemudian secara horizontal. Sehingga pilihan apapun yang diisikan oleh pemain kedua atau yang mengisikan lingkaran, maka pemain pertama akan tetap menang. Maka peluang jika pemain pertama memilih kotak tengah, kemudian pemain kedua memilih sisi samping, maka 4/8. Di sini dari sisi samping yang kemudian bisa dirotasikan sehingga
tampak pada slide, dan kemudian 8 dari kotak yang belum terisi. Oke, kemudian untuk kondisi yang berikutnya, yaitu jika pemain pertama memilih kotak tengah dan pemain kedua memilih sisi pojok. Di sini kita memiliki dua skenario. Skenario yang pertama yaitu pemain pertama mengisikan pada kotak tengah dan juga pemain kedua mengisikan sisi pojok. Aku ilustrasikan sisi pojok yang dipilih sebelah sini. Kemudian, hal yang harus dilakukan oleh pemain pertama maka mengisikan silang di kotak pojok kiri bawah. Nah, di sini pemain kedua bisa mengisikan kotak yang di tengah, sisi samping, maupun di sisi yang pojok lagi. Untuk skenario yang pertama, aku ilustrasikan untuk yang memilih di sisi samping. Seperti ini. Maka, dari kondisi ini, pemain pertama tentunya menghalangi pemain kedua agar tidak terjadi 3 lingkaran yang berturut-turut 3. Maka, pemain pertama akan mengisikan silang di sebelah sini. Dari kondisi ini, maka pemain pertama dapat menang dengan dua cara, yaitu secara horizontal dan juga secara miring atau silang seperti ini. Sehingga apapun yang diisikan oleh pemain kedua, maka pemain pertama akan tetap menang. Seperti ini. Kemudian untuk skenario yang kedua, seperti yang skenario pertama, memilih di pojok atas, kemudian yang harus diisikan selanjutnya oleh pemain pertama yaitu pojok kiri bawah. Nah, untuk skenario kedua ini, pemain kedua mengisikan lingkaran di pojok juga. Agar tidak terjadi 3 lingkaran secara berurutan, maka pemain pertama tentunya akan menghalangi dengan mengisikan X di sebelah sini. Oke. Kemudian pemain kedua tentunya juga akan menghalangi pemain pertama agar tidak terjadi X atau silang berurutan sebanyak 3 kali. Maka pemain kedua akan mengisikan lingkaran di kotak sebelah sini. Kemudian, hal yang bisa dilakukan oleh pemain pertama lagi dengan mencoba agar terciptanya silang 3 kali secara berurutan. Misalnya, silang mengisikan kotak di sebelah sini agar terjadi 3 jadi secara vertikal. Namun tentunya pasti pemain kedua akan menghalangi pula. Sehingga pemilihan terakhir yang bisa dilakukan oleh pemain pertama yaitu dengan mengisikan kotak yang sebelah sini. Sehingga pada skenario kedua ini akan terjadi tie atau seri. Nah, jika pemain pertama memilih kotak tengah, kemudian pemain kedua memilih sisi pojok, maka yang dapat kita hasilkan atau kita akumulasikan dari kondisi tadi, maka seperti ini. Jadi, peluang menang pemain pertama jika memilih kotak tengah pada pilihan pertama setelah kita akumulasikan itu akan menjadi seperti ini, seperti yang tampak pada slide ini. Jadi pilihan pertama yaitu memilih kotak tengah, kemudian ini menang dan juga menang. Di sini menang 2/3. Dikarenakan tadi ada bisa terdapat seri atau tie, sehingga
2/3. Kemudian kita akumulasikan, yaitu 4/8. Di sini 4 dari 8 kotak yang tersisa. Kemudian dijumlahkan dengan 2/3 dikali 4/8. 2/3 ini 2/3-nya ada 4/8 kali dari kotaknya. Sehingga kita selesaikan operasi berikut dan menghasilkan 20/24. Oke, jadi kesimpulannya, peluang menang pemain pertama jika memilih kotak pojok pada pilihan pertama yaitu 7/8. Dan peluang menang pemain pertama jika memilih kotak tengah pada pilihan pertama yaitu 20/24. Nah, di sini kita bandingkan 7/8 dengan 20/24. Namun karena penyebutnya belum sama, maka kita akan samakan penyebutnya. Di sini kita kalikan 3 sehingga menjadi 21/24 dan di sini tetap 20/24. Sehingga kita dapatkan tanda lebih dari karena 21 lebih besar dari 20. Sehingga peluang menang pemain pertama jika memilih kotak pojok pada pilihan pertama lebih besar daripada peluang menang pemain pertama jika memilih kotak tengah pada pilihan pertama. Oke, cukup sekian penjelasan dari aku dan terima kasih.